Indonesia adalah negara dengan keberagaman sosial yang sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak banget suku, bahasa, dan budaya. Bahkan, menurut data dari BPS, Indonesia tuh punya lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Hal inilah yang menjadikan salah satu kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Karena hidup di tengah masyarakat yang beragam, kita juga sangat bergantung pada informasi untuk saling memahami. Tapi masalahnya, di era digital sekarang, informasi sangat cepat untuk menyebar, termasuk informasi yang belum tentu benar. Hoax atau berita palsu sekarang makin sering ditemukan di media sosial. Dengan adanya teknologi artificial intelligence, membuat penyebaran hoax jadi jauh lebih canggih. Sekarang, bukan cuma hanya tulisan atau foto yang bisa dimanipulasi. Bahkan, suara atau video sekarang suara pun juga bisa dipalsukan. Nah, teknologi yang memungkinkan hal itu terjadi disebut deepfake. Kalian pernah nggak sih kayak melihat seseorang ngomong suatu hal yang menakutkan, tapi setelah kalian cek videonya, ternyata itu adalah informasi yang palsu. Sekilas emang kelihatan nyata sih, cuman video itu dibuat pakai teknologi AI. Makanya di video kali ini kita bakalan ngejelasin apa itu deepfake, apa bahayanya, dan gimana sih cara kita buat ngenalin itu deepfake supaya kita nggak kena dampaknya. Deepfake adalah teknologi berbasis Artificial Intelligence atau AI yang digunakan untuk membuat video, wajah, atau suara palsu yang terlihat seperti asli. Cara kerjanya, AI mempelajari banyak data dari seseorang, misalnya foto, video, dan rekaman suara. Setelah mempelajari data itu, AI bisa membuat konten baru yang seolah-olah benar-benar dilakukan oleh orang tersebut. Makanya sekarang tuh ada video yang kelihatan meyakinkan banget, padahal itu hasil manipulasi loh. Dan terkadang kita juga terkecoh gak sih? Gak bisa ngebedain mana yang asli dan mana yang buatan AI. Apalagi teknologi AI berkembang sangat cepat. Hasil deepfake sekarang jauh lebih realistis dibanding beberapa tahun lalu. Karena itu, deepfake mulai dianggap sebagai salah satu tantangan besar di era digital. Salah satu bahaya terbesar deepfake adalah penyebaran hoax. Orang bisa aja percaya pada kejadian yang sebenarnya nggak pernah terjadi hanya karena videonya kelihatan nyata. Kalau video palsu kayak gitu bisa menyebar luas, dampaknya juga bisa bikin masyarakat panik atau bahkan memicu konflik. Selain itu, deepfake juga bisa merusak reputasi seseorang. Misalnya ada video palsu yang membuat seseorang terlihat mengatakan sesuatu yang buruk, padahal sebenarnya tidak pernah terjadi. Hal seperti itu bisa mempengaruhi nama baik, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial seseorang. Bahaya lainnya adalah penipuan digital. Sekarang, AI bahkan bisa meniru suara seseorang dengan sangat mirip. Bayangkan kalau suara itu dipakai untuk nipu keluarga, teman, atau bahkan minta uang. Karena itulah teknologi deepfake bisa sangat berbahaya kalau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun deepfake semakin canggih, biasanya masih ada beberapa tanda yang bisa diperhatikan. Contohnya gerakan bibir yang kadang nggak sinkron dengan suara. Atau ekspresi wajah yang terlihat agak aneh dan kurang natural. Terkadang, pencahayaan di bagian wajah juga terlihat berbeda dibanding bagian video lainnya. Ada juga video yang wajahnya terlihat lebih buram dibanding latar belakangnya. Gerakan kecil seperti kedipan mata atau perubahan mimik wajah kadang juga terlihat nggak wajar. Selain memperhatikan videonya, kita juga harus melihat sumber informasinya. Kalau videonya berasal dari akun yang nggak jelas atau belum terpercaya, jangan langsung percaya. Yang paling penting, jangan terburu-buru menyebarkan informasi sebelum mengecek kebenarannya. Nah, karena video deepfake itu udah mulai sulit dibedakan dengan video asli, maka kita juga harus tahu cara-cara agar terhindar dari hoax berbasis AI. Pertama, jangan terlalu percaya sama video
video yang viral, apalagi kalau informasinya kedengaran terlalu mengejutkan ataupun provokatif. Biasakan untuk memeriksa sumber informasi dan membandingkannya dengan sumber lain yang terpercaya. Kalau masih ragu, jangan di-share ke orang lain. Yang kedua, kita bisa menggunakan website pemeriksa data atau mencari solusi dan klarifikasi. 3. Meningkatkan literasi digital supaya kita bisa lebih paham bagaimana teknologi seperti AI dan deepfake bekerja. Pelajar, kita juga punya peran penting dalam menghadapi penyebaran deepfake. Salah satunya adalah membuat konten edukasi di sosial media tentang apa itu deepfake, apa bahayanya deepfake, dan cara kita mengenali deepfake. Walaupun sederhana, konten seperti itu bisa ngebantu orang buat lebih waspada dan tidak mudah tertipu. Kita juga bisa mengingatkan teman atau keluarga untuk selalu cek fakta sebelum menyebarkan informasi. Karena di era digital sekarang, penggunaan teknologi harus diiringi dengan tanggung jawab dan juga kemampuan berpikir kritis. Deepfake menunjukkan bahwa teknologi bisa membawa manfaat, tapi juga bisa disalahgunakan. Karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi di internet. Jangan mudah percaya karena hanya sebuah video terlihat meyakinkan. Selalu cek fakta sebelum menyebarkannya ke orang lain. Dan jadilah pengguna internet yang kritis. Karena di era digital ini, kecanggihan teknologi harus diimbangi dengan kecerdasan dalam memilah informasi.